Bapak Arief Mulyono SSSDP MHP, kami persilahkan. Bapak Asisten dan hadirin, kami laporkan beberapa hal bahwa pelayan publik di Kabupaten Sidoarjo ini sudah kita beberapa kali melakukan pendampingan, sudah beberapa kali dilakukan evaluasi baik oleh Kementerian PAN maupun oleh Ombudsman, bahwa nilai kita di tataran evaluasi di role model kita sudah hampir prima, dikatakan sangat baik. Apakah itu sudah terdelivery kepada seluruh perangkat daerah maupun seluruh ke penyelenggara pelayanan publik? Ternyata hasil evaluasi kami nilainya masih di angka baik. Memang sedikit mengarah ke sangat baik. Memang bagaimanapun kita selaku ASN di Kabupaten Sidoarjo, kami tentunya bahwa akan mencermati bahwa lembaga saudara sudah terbentuk, ada dinas, ada badan, ada kelurahan, puskesmas, masing-masing memiliki kewenangan. Kami sudah mengukur kinerjanya panjenengan masing-masing. Kami sudah menilai apa sih yang direncanakan, apa sih yang dicapai. Nah, impact yang terakhir kami juga adalah bagaimana aktualisasi kita kepada pelayanan publik. Sehebat apapun lembaga yang kita bentuk, sebagus apapun target kinerja yang kita laporkan kepada Menpan, dapat A misalkan atau AA, tetapi impact kepada pelayanan publik tidak tercapai, apakah nilai kita rendah. Nah, ini kami kehadiran kita selaku ASN tidak dirasakan oleh masyarakat. Bapak Asisten, Bu Dina dan Pak Dambeni, kami laporkan peserta kita ini 104 dari UPP, terdiri dari dinas, kecamatan, kelurahan, dan puskesmas. Insya Allah ke depan akan kami kembangkan lagi, bisa sampai ke sekolah SMP, SD begitu, bahkan juga bisa sampai ke desa begitu. Nah, nanti kami ada beberapa narasumber yang akan mengimprove, nanti salah satunya ada dari biro organisasi. Nanti insya Allah kemarin Pak Ramli sendiri, Pak Igit ya, insya Allah nanti beliaunya hadir dan tidak ada kendala. Yang kedua, nanti Pak Ramli menyampaikan terkait dengan strategi bagaimana kita berperilaku pelayan publik yang baik. Insya Allah sangat menarik untuk materinya beliaunya. Yang kedua, kami nanti dari bapak-bapak anggota DPRD selaku pengawas kita dalam pelayanan publik. Beliaunya adalah wakil rakyat yang setiap hari mengawasi kita dalam bekerja di pelayanan publik. Nanti akan pencermatan penguatan terkait dengan kebijakan ISKM yang sudah kita punyai, itu bagaimana sih impactnya masyarakat bisa menilai individu saya dan Anda terkait dengan itu tadi, barcode yang kita punya itu akan disebarkan lagi sehingga capaian harapan kita tahun ini bisa sampai 80 bahkan 90% seluruh ASN sudah memiliki barcode. Dan juga nanti ada penguatan internalisasi dari USAID, terima kasih. Terus besok juga ada semacam penguatan spiritual ya, nanti untuk teman-teman para pelaku, pemangku, penggiat pelayanan publik. Mudah-mudahan kemasan yang kami selenggarakan ini bisa menjadi sesuatu bagi Anda, tetap untuk konsen pada pelayanan publik. Bapak Asisten, Bapak Dambeni, ini Bapak Ibu sekalian, kami lakukan bahwa kegiatan ini kami selenggarakan atas kerjasama dan difasilitasi oleh program USAID Erat. Terus terang izin Dina, kami tidak ada anggaran untuk kegiatan rakor semacam ini, tapi dengan alhamdulillah dari pendamping Pak Norman, Bu Dina dan seluruh tim USAID memberikan sesuatu kepada kami, dan ini kami tangkap, kami gunakan untuk 104 UPP kami akan kuatkan di Bapak Asisten, Bapak Ibu hadirin, bahwa nanti kegiatan ini kami coba bahwa akan memperoleh impact atau hasil nanti yang akan kami dapatkan. Selain penguatan mental kita selaku penyelenggara pelayanan publik, kami akan coba mengupgrade semacam penilaian yang sudah kita buat kemarin. Kita sudah ada, katakanlah kemarin ada Permenpan yang baru lagi ya 29/2022 terkait dengan pemantauan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik, harus kita laporkan kemarin sampai di akhir. Nah, ini akan coba kita hasilnya akan kita tunjukkan begitu, bahwa kita sudah bisa mengupgrade yang semula menggunakan Permenpan 14 Mas Heru ya, 14 ini kita coba buatkan dengan Permenpan 29 tersebut. Mohon izin Bapak Asisten, Bapak Ibu yang lain, mungkin demikian
beberapa hal yang perlu kami laporkan. Mohon izin dengan hormat Bapak Asisten untuk membuka acara ini secara resmi sekaligus memberikan pengarahan penguatan kepada kami. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati, selanjutnya acara dilanjutkan dengan sambutan dari USAID Erat yang diwakili oleh Ibu Insinyur Dina Limanto. Yang terhormat kepada Ibu Dina Limanto kami persilakan. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Bapak Ketua Komisi A di Kabupaten Sidoarjo dan juga anggota Komisi A dan Sidoarjo. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Sidoarjo dan tim. Kami hormati juga Biro Organisasi Provinsi Jatim yang sudah hadir hari ini, ada Ibu Amel, selamat datang. Memang kegiatan kita hari ini sampai besok diharapkan bisa full sampai malam pun ada acara, Pak. Dan mudah-mudahan dengan acara yang kita semua sudah dibebas tugaskan dari kegiatan rutin ini bisa menyemangati kita bersama untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa program ini adalah program kerjasama dengan program USAID Erat, dan kami dari program USAID Erat sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah membuka diri untuk bermitra bersama-sama dengan program USAID Erat. Program USAID Erat ini, tujuan utama dari program ini adalah bagaimana masyarakat kita, warga negara Indonesia, bisa merasakan manfaat dari pelayanan publik. Jadi diharapkan bukan hanya kita melaksanakan pelayanan publik, karena ini memang merupakan suatu kewajiban ya daripada penyelenggara pelayanan publik ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tetapi dari program USAID Erat berharap, seperti tadi disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi ya, masyarakat kita bisa merasakan manfaatnya, sehingga akhirnya masyarakat kita itu merasa bahwa layanan publik yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini adalah layanan prima, tidak kalah dengan layanan pihak swasta seperti itu. Nah, ini merupakan dapat sampaikan bahwa beliau merasa senang karena sudah ada sesuatu yang beliau lakukan, dan itu terlihat ada perubahan pelayanan yang luar biasa di salah satu puskesmas di Jawa Timur juga, yang sampai sekarang puskesmas itu tetap bagus dan tetap melakukan mekanisme survei pengaduan masyarakat. Nah, ini merupakan satu kebahagiaan juga bagi kami jika nantinya Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, saya yakin sudah bekerja keras, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Kita tetap legowo mendengarkan berbagai masukan, keluhan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan kita. Dan tentu saja peningkatan kualitas layanan kita ini bisa kita semakin kembangkan kalau kita mempunyai berbagai inovasi. Inovasi-inovasi pelayanan publik kita bisa belajar dari berbagai hal, dari jaringan inovasi pelayanan publik Jatim yang sudah dikembangkan oleh Biro Organisasi Provinsi Jatim. Di sana banyak hal yang kita bisa belajar. Yang intinya bagaimana kita memberikan pelayanan yang semakin bagus. Karena cukup lama saya mendengar bahwa Sidoarjo ini selalu mendapatkan banyak penghargaan-penghargaan. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini tidak berpuas diri ya. Masih tetap selalu ingin meningkatkan kualitas layanannya. Dan sekarang targetnya harus zona hijau ya, Bapak dan Ibu ya. Bagaimana kita semua dalam 2 hari ini kita membangun komitmen bersama kita, sehingga nantinya harapan kita semua untuk kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo ini benar-benar bisa memasuki atau termasuk di dalam zona hijau. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan 2 hari ini menjadi 2 hari yang berharga yang bisa membakar semangat kita bersama untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat kita, dan juga tentunya sebagai ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Demikian, terima kasih dan selamat mengikuti Lokakarya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dan pembukaan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Zaini MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi kita, pelayanan publik pagi. Masih dingin nggak Pak? Jangan kaget, karena yang di depan ini jago-jago pelayanan publik. Yang di belakang, dengar ya? Yang saya hormati teman-teman DPRD Kabupaten Sidoarjo, Pak Damroni, ini dari fraksi PKB, Ketua Komisi A. Komisi A itu bidang pemerintahan. Kemudian Pak Denny yang di sebelahnya. Pak Denny ini dari Komisi B. Yang saya hormati Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati tim Yusen Rak, Bu Dina dan tim. Yang saya hormati para narasumber yang nanti juga menyusul akan datang. Kemudian seluruh para pelaksana pelayanan publik perangkat daerah. Ini ada jumlahnya 48 Bu, perangkat daerahnya. Kemudian Puskesmas 27 dan kelurahannya 29. Jadi total kalau ini hadir semua Bu Inggit, ini ada 104. Ditambah 1 Sibar Bapak. Oh Sibar ya. 105. Tambah rumah sakit Barat. Ada Sibar. Mana perwakilannya Sibar? Alhamdulillah. Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya supaya kita bersemangat, saya kasih pantun dulu. Cakep ya. Ikan ditangkap dibawa naik, ikan dimakan dengan nasi kapau. Selamat datang peserta Lokakarya pelayanan publik untuk menuju pelayanan publik zona hijau. Ke pasar larangan beli Srikaya, pulangnya mampir ke rumah mertua. Sopo si mertuanya di pasar larangan. Tretan biasanya. Selamat mengikuti Lokakarya untuk pelayanan publik Sidoarjo semakin prima. Ada 2 poin dari pantun itu, pelayanan prima dan zona hijau. Ya, kalau Kemenpan RB mengacu kepada pelayanan prima, tapi kalau Ombudsman mengacu ke zona hijau. Itu semua sama. Hijau itu kan jalan terus, prima itu terbaik lah, seperti itu. Sehingga mari kita, makanya saya membuat pantun pelayanan prima dan zona hijau, supaya tidak disalahkan oleh Menpan, supaya tidak disalahkan oleh Ombudsman. Sama-sama mendapatkan fasilitas itu, pantun itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di waktu yang cukup cerah ini, bahkan sudah panas di malam ini, kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan yaitu Lokakarya dalam rangka untuk peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Walaupun mungkin kita juga sudah menilai layanan publik di Sidoarjo sudah bagus, sudah prima, sudah terbaik dan sebagainya, tapi kita masih berinovasi untuk menuju yang terbaik. Kami sampaikan yang pertama terima kasih kepada tim USAID yang telah berkolaborasi dengan kami, pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
khususnya dalam rangka untuk mengawal pelayanan publik terbaik di Sidoarjo ini, sehingga kolaborasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo melalui Bapak Ibu peserta lokakarya ini tentunya. Bapak Ibu, kalau wajah pelayanan publik Singen itu dulu, Bien katanya Pak Dalmon itu Bien. Itu biasanya petugasnya beremosan, sangar, gendut, kemudian berkasnya numpuk-numpuk itu. Pasti di sampingnya tuh ada kalkulator, kayak kasir lah. Itu Singen Pak Dalmon ini. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak. Kita sudah beralih ke layanan publik yang cepat, efisien, efektif, murah. Apabila memang ada biayanya sangat murah, sehingga hambatan-hambatan yang dulu seperti itu sudah tidak ditemukan lagi saat ini. Terbukti saat ini petugas layanan publik yang hadir di sini mayoritas emak-emak. Bapak Ibu, layanan publik itu bisa diidentikan dengan private service Bapak Ibu yang sudah keluarga, baik kepada istri maupun kepada suaminya. Contoh misalnya, kalau istri selaku yang di rumah, yang tidak kerja, misalnya sakit, suaminya yang kerja, kemudian pulang, pasti suaminya itu sudah bawa nasi untuk dimakan bersama, karena istrinya tidak bisa masak, sakit. Itu layanan prima bagi si istri dari suami. Demikian juga bagi suami apabila sakit, istrinya bekerja misalnya, pasti istrinya itu servis sedemikian rupa bagaimana suaminya itu bisa cepat sembuh. Dikasih makan, ditanya mau makan apa mas, sampai seperti dirayu dan macam-macam. Sama dengan pelayanan publik, ekspektasi harapan masyarakat itu seperti itu. Kita selaku pelayan masyarakat, ASN selaku pelayan masyarakat harus mengedepankan itu. Jangan mengharapkan sesuatu dari pelayanan publik. Saya kemarin sebelum acara ini, saya sudah laporkan ke Yusef bahwa kami sudah jalan-jalan ke beberapa puskesmas, ke kelurahan. Saya mendapatkan oleh-oleh banyak. Dan teman-teman yang kemarin didatangi saya, mumpung ada yang terhormat wakil kita ini dari PKB dan PKS, usulkan yang kemarin itu, usulkan sehingga beliau berdua bisa mengawal bersama-sama kekurangan-kekurangan yang ada di masing-masing unit layanan itu. Rata-rata sama lah, kekurangannya sama. SDM di kelurahan itu ASN-nya rata-rata hanya 3, yang lainnya non ASN. Kemudian sarana prasarananya itu mungkin yang perlu dilengkapi. Kemudian di puskesmas katanya anggaran rutinnya hanya 27 juta satu bulan. Rata-rata dari 27 puskesmas itu anggaran rutinnya hanya 27 juta satu bulan. Jadi untuk air, untuk listrik diambilkan dari itu, atau untuk pemeliharaan gedung dan sebagainya itu diambilkan dari itu. Sehingga ini perlu ada penyesuaian. Demikian juga infonya kemarin untuk blut puskesmas itu masih ada kendala. Blut itu kebetulan ada komisi A dan komisi B cocok. Blut itu kan ada kaitannya dengan pendapatan. Monggo kita bareng-bareng melakukan reformasi terhadap regulasi itu, sehingga teman-teman kampus beserta jajarannya itu
betul-betul bisa melaksanakan layanan publik itu dengan maksimal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Yuset bahwa kita tidak boleh berpuas diri dengan layanan yang sudah diberikan kita saat ini. Misalnya contohnya kita sudah bagus misalnya. Terbukti setelah kita skornya atau nilainya itu bagus, sekian bulan berikutnya kita udah tertinggal dari kabupaten kota lain. Sehingga di situ harus ada lompatan benchmark kepada kabupaten kota lainnya, cari pengalaman lain dari kabupaten kota lainnya, cari inovasi lain, sehingga kita harus ada penyesuaian lagi terhadap layanan publik yang ada. Contoh, Puskesmas selama ini SOP-nya untuk pendaftaran pasien rata-rata 10 menit untuk baru. Halo? Ya, rata-rata 10 menit, tapi realisasinya hanya 2 menit, 3 menit. Ya, berarti SOP itu harus direformasi. Kenapa harus menyusun SOP 10 menit kalau bisa direalisasi hanya 2 menit? Pasti kalau dievaluasi tercapai semua itu. Pasti. SOP itu kan kesepakatan loh. Dari manajemen dengan pelaksana itu kesepakatan. Oh sekian. Saya nggak tahu umurnya SOP itu sudah berapa tahun gitu. Tolong lakukan reformasi terhadap waktu pelayanan itu. Demikian juga apabila pasien yang sudah punya rekod medis di puskesmas itu, lakukan penyesuaian. Itulah kinerjanya kita. Tolong kepada teman-teman semua lakukan inovasi sekecil apapun. Contohnya itu tadi SOP-nya pendaftaran. Itu terjadi. Saya kemarin ada berapa Pak Inggit? Ada 4 atau 5 puskesmas kemarin yang saya datangi. Itu terjadi. Sehingga cepat atau lambat itu pasti akan dilakukan perubahan SOP itu. SOP layanan pendaftaran. Memang pasien sudah masuk, tapi ini berkas ini tidak mungkin pasien itu akan ditangani secara maksimal kalau berkasnya ini belum jadi. Misalnya perlu ke UGD, pasien sudah ke UGD, keluarganya masih di pendaftaran. Nah ini perlu ada gerakan yang cepat sehingga bisa memaksimalkan layanan. Itu beberapa komitmen dari kita bagaimana supaya SOP dan rasio-rasio yang mengukur kinerja kita itu ada perubahan-perubahan. Tidak melulu itu terus gitu. Ini yang perlu diciptakan sehingga harapan kita, ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh pemerintah ini betul-betul sesuai harapannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri ini ada beberapa yang perlu kami sampaikan bahwa Lokakarya ini merupakan awal dari bagaimana kita menciptakan inovasi layanan publik yang terbaik untuk Sidoarjo. Jadi setelah nanti narasumber memberikan masukan-masukan materinya, kemudian besok Bapak Ibu akan mengidentifikasi layanan-layanan publik apa yang perlu dikembangkan, ditingkatkan. Kemudian nanti ada penilaian. Saya nggak tahu, saya tidak akan membocorkan penilaiannya waktunya kapan. Kemudian yang terbaik sudah diberikan reward waktu untuk studi banding nanti ke DKI Jakarta. Kenapa kita benchmark ke DKI Jakarta? Karena DKI itu adalah ibu kota
kehidupan negara kita. Kemudian permasalahan saya kira lingkupnya sama lah dengan Sidoarjo. Itu yang mengilhami, sehingga teman-teman harus berlomba bagaimana layanan publik di masing-masing ini segera menuju zona hijau, segera menuju layanan prima. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya berpantun lagi ya. Mudah-mudahan pantun ini 4 pantun saya buat. Tadi sudah 2, sekarang ini 2. Makan kue lumpur di tengah sawah, minumnya es kelapa cincau. Pemerintah Sidoarjo terus berbenah menuju pelayanan publik zona hijau. Yang kedua, ini berlaku untuk yang dari Jawa, tapi saya yang buat, bukan Mbak Inggit. Bertamu nganggo pitik cilik, tangan kiwa nggawa semongko. Kerja iku kudu lurus lan becik, wujudake pelayanan publik sing utama. Terima kasih. Dan bahasa Madura. Mikir dhisik kalau saya kira itu Bapak Ibu, bagi teman-teman pelaksana layanan publik, saya kira jabatan layanan publik itu sangat terhormat ya. Sangat terhormat, dan ini performa pemerintah itu tergantung kepada Bapak Ibu. Ya, tergantung kepada Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin waktu di Aston, Sidoarjo, siapa yang mengira Sidoarjo akan terpilih menjadi perwakilan ke Azerbaijan dan Georgia? Tidak ada yang mengira itu. Kemudian dengan inovasi yang dilakukan oleh DPM PTSP, ada DPM PTSP? Ada. DPM PTSP mana? Belakang Pak. Mana? Wah, Bu Soni. Bu Soni itu fungsional muda yang namanya kepegawaian. Bu Soni, tolong internal auditnya diaktifkan lagi. Jadi saya dulu ada beberapa bidang, kemudian saya bentuk tim audit internal itu, disilang tim A, bidang A mengaudit bidang B, bidang B mengaudit bidang C, seperti itu, sehingga sama-sama tahu semua hasil temuan dari itu selama bisa mengilhami pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, saya kasih reward. Tanya ke Bu Soni. Itu dulu pas saya memancing, memotivasi teman-teman itu seperti itu. Satu-satunya waktu itu di Jawa Timur yang mewakili ke Azerbaijan adalah Sidoarjo. Azerbaijan dan Georgia itu adalah kiblat pelayanan publik terbaik dunia sampai saat ini. Makanya yang inovasi pelayanan publik yang masuk di 33 besar atau 45 besar nasional itu ditawari yang seperti itu untuk belajar lagi di sana. Sama dengan yang seperti sekarang ini, Bapak Ibu diberi materi layanan publik, kemudian nanti dilakukan penilaian, kemudian nanti pasti ada benchmark. Apakah belajar ke Papua atau ke Bali, ke Bandung sana, atau ke Sumedang, itu supaya Bapak Ibu tidak puas dengan layanan yang ada saat ini. Sudah bagus Pak, tinggal yang belum. Jawabannya seperti itu. Apakah ini sudah dilaksanakan? Sudah Pak, tinggal yang belum. Berarti masih ada yang belum dilaksanakan. Saya kira itu Bapak Ibu, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lomba karya
peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini suatu kehormatan saya, analis kebijakan ahli muda Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo di bagian organisasi selaku subkoordinator pelayanan publik dan tata laksana, pada kesempatan siang hari mengaturkan ucapan yang luar biasa. Terima kasih kepada USAID yang telah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo membiayai acara kita yang luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan dong untuk USAID. Terima kasih. Katanya nanti sering-sering ya Pak ya, gitu ya. Tapi kita akan kemas yang lebih menarik dan lebih berbeda. Ya, baik Bapak Ibu, kami diutus sama USAID. Kami harap semua yang hadir di sini bisa interaktif, aktif fokus pada kegiatan acara kita. Jadi tidak sia-sia USAID membiayai kita untuk kegiatan kita di 2 hari ke depan ini. Baik, tetap semangat? Semangat. Kabupaten Sidoarjo pelayanan prima ya. Kabupaten Sidoarjo? Kabupaten Sidoarjo? Sekali tepuk pramuka. Alhamdulillah masih semangat ya. Baik. Ya, kita biar cair dulu ya, gitu ya. Biar tidak tegang-tegang karena kita mau happy-happy di sini. Kami tidak mau kita tegang sepaneng gitu. Apa sih? Gitu. Pelajaran siang hari ini apa sih? Enggak ada pelajaran siang hari ini. Kita mau ngobrol bareng, kita mau sharing bareng bagaimana kita sebagai petugas pelayanan publik, sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk bisa-bisa semangat nih. Para kepala dinasnya, kepala unit kerjanya sudah semangat. Ini garis di bawah kita juga semuanya harus semangat tentunya. Tidak ada yang kerja sendirian, semuanya kerja tim. Betul? Iya, kalau Bapak Ibu sendirian, terus yang lainnya merengut kalau di depan pelayanan, enggak banget ya. Langsung nilainya turun drastis. Yang sudah dikunjungi oleh Pak Damroni, siapa yang sudah dikunjungi Pak Damroni? Siapa yang sudah dikunjungi Pak Damroni ya? Ngaku. Ya ngaku, Mbak Diana nggak ngaku loh Pak ini Pak. Mbak Diana nggak ngaku Pak. Baik, siapa yang sudah dikunjungi Pak Zaini? Iya, banyak kan ya sudah dikunjungi Pak Zaini ya. Iya, kelurahan mana yang dikunjungi Pak Zaini? Mana? Oke, Borong gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, pada kesempatan siang hari ini karena narasumbernya sudah datang gitu ya, kita langsung saja fokus untuk yang pertama kita berbicara tentang kebijakan pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana nih dari sisi legislatif melihat teman-teman kami yang sudah berdarah-darah, sudah melakukan pelayanan yang terbaik menurut kami. Kok ternyata masyarakat masih banyak yang menghujat gitu ya. Jadi kami perlu starting dari motivasi dari legislatif. Jadi bagaimana? Tepuk tangan untuk Mbak Damroni. Baik. Iya. Tetap semangat ya. Semangat dong. Semangat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan banyak, mungkin cukup 5 menit. Oh iya, karena kita beda fungsi gitu. Saya bukan motivator, saya lebih cenderung kepada provokator. Tetapi yang apa? Yang positif. Begini, berbicara layanan publik, saya tidak akan bicara banyak. Nonsen kalau kemudian jenengan yang hadir ini kemudian dipaksa untuk memberikan layanan prima, tetapi sarana prasarana penunjangnya tidak terpenuhi. Sudah itu kuncinya di situ. Betul semuanya? Yang menjawab ini sarana prasarana sangat minim ini. Jadi nggak perlu banyak orasi gitu. Berbicara layanan prima, otomatis apa? Yaitu tadi sarana prasarana penunjang untuk memberikan layanan prima itu harus terpenuhi lebih dahulu. Kalau itu masih carut marut, masih compang-camping, jangan harap layanan prima apalagi menuju zona hijau bisa tercapai. Nonsen. Setuju? Nah, monggo semangat ya. Jangan pernah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kok di Sidoarjo ini masih belum lihat persentase ya pengarus utamaan gender ini penting loh ya. Banyak kalau saya lihat SDM perempuan kita yang luar biasa. Tetapi masih belum diberi kesempatan untuk kemudian sebagai penentu kebijakan di level yang tertinggi, betul? Nah, antar banget. Jadi yang saya sampaikan ini pasti fakta gitu, ya. Makanya saya bukan motivator, tapi provokator di sini.
Bener, ayo kita hitung sekarang kepala dinas. Berapa banyak sih kepala dinas kita yang eselon 2 yang dari perempuan? Padahal saya tahu betul SDM itu. Saya banyak tahu, kenapa? Di BKD gudangnya. Ya kan? Salah satu kalau kemudian kita ingin meningkatkan layanan prima itu, kenapa saya cenderung kepada perempuan? Satu, memang saya mengagum perempuan karena saya dilahirkan dari rahim seorang perempuan. No. Betul. Saya yakin layanan publik akan baik ketika apa? Dipimpin oleh seorang perempuan. Karena apa? Perempuan itu pasti akan memimpin dengan rasa. Betul Bu? Jadi saya melihat sekarang ini bagaimana kemudian layanan puskesmas untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Zeni bisa prima oleh parkir ayangnya. Ini sederhana sekali loh. Wes sempit, ambulan gak kena, aduh Masya Allah. Hati-hati jangan sampai nyenggol, kita andus sampai, saya jamin kita andus senggol. Luar biasa. Jadi masih jauh banget dari apa Pak Sek kalau kita berbicara terutama di puskesmas. Padahal puskesmas itu layanan utama masyarakat kecil dalam layanan kesehatan. Sederhana Bu, diinventarisir, Mbak Inggit, susun timnya itu. Kira-kira untuk mencapai layanan prima terhadap masyarakat itu apa saja sarana yang dibutuhkan. Ini sangat penting selain SDM yang pas gitu. Selain SDM yang pas. Termasuk komposisi pengaruh utama gender itu, tolong. Saya masih berkeyakinan kuat kalau seandainya banyak OPD atau unit-unit yang dipimpin oleh seorang perempuan, kinerjanya akan lebih bagus. Saya contohkan, contoh di Polsek aja. Ini saya survei betul ya, saya komunikasi betul dengan anggota laki-laki Polsek itu. Bagaimana kalau Polsek itu dipimpin oleh seorang Kapolsek yang perempuan? Waduh Pak, suruh Pak, disiplin. Loh, betul ini, betul. Kalau wanita nggak cerewet itu fitnah. Jadi ini betul. Perempuan di sisi pengambil kebijakan itu masih di tingkat puskesmas yang banyak, gitu. Di sisi puskesmas yang banyak. Tapi itu tadi ingin memberikan pelayanan maksimal. Pak, sarana prasarana kita belum menunjang, ruangan kita tidak memungkinkan, terutama parkir itu. Kalau ngomong layanan parkir itu gimana? Sulit betul. Ini harus menjadi evaluasi kita bersama. Bagaimana kemudian agar sarana prasarana ini kemudian diperhatikan betul untuk memberikan layanan yang prima terhadap masyarakat itu. Saya selaku anggota Dewan pemegang kebijakan dan juga ada fungsi budgetingnya, monggo dicatat betul UPD ini kekurangannya apa dalam rangka peningkatan itu. Kita nanti akan kita bahas. Jadi USAID erat ini luar biasa mendukung ini, tetapi kalau tidak diimbangi dengan pemangku kepentingan untuk kemudian menunjang sarana prasarana itu, ya saya yakin rutinitasnya ya karena ini aja. Nggak akan ada implementasi pelaksanaannya di lapangan. Karena apa? Ya tadi itu sarana prasarana penunjang masih tetap itu saja. Yang kedua sekarang ini dengan model IT, perilaku korup sudah mulai bisa terkurangi dengan yang semacam itu. Gitu. Tetapi itu tadi harus kita sadari bahwa belum semuanya masyarakat kita itu kemudian yang paham IT. Ini juga harus menjadi PR kita bersama. Belum lagi kalau kemudian sebenarnya wis paham IT, tapi apa? Layanan kita sebenarnya yang kemudian menjadi lemot. Terima kasih, nanti kita mohon diskusi ya. Kita nanti banyak diskusi, banyak sharing. Harapan saya dengan sangat terbuka. Monggo, ini dalam rangka apa? Peningkatan layanan kepada masyarakat. Tidak keterbukaan jenengan itu nanti akan menghambat kebijakan-kebijakan apa yang harus kita ambil bersama nanti antara eksekutif dan legislatif. Dengan tim yang ada itu kemudian kita akan menyusun solusinya seperti apa, butuh anggaran berapa, siapa yang akan melakukan, sehingga nanti apa. Dan saya yakin bahwa program untuk pelayanan masyarakat prima ini tidak bisa diayai hanya bagian organisasi saja, hanya bagian saja, tapi harus terintegrasi, berkolaborasi dengan semua OPD terkait. Tidak ada satu program yang selesai hanya diselesaikan oleh satu OPD saja. Saya nggak percaya. Pasti akan terintegrasi. Karena apa? Sarana prasarana butuh nanti perkim untuk pelaksanaannya itu. Gimana kan? Kalau puskesmasnya saja sempit kayak gitu, pasien yang wis goni dan sebagainya itu. Nah ini, oleh karena itu saya ingin dukungan penjenengan, kita tetap komitmen untuk mendukung. Kita selalu dorong butuhnya berapa sih? Saya selalu begitu, tapi kita kalahnya. Saya dulu ketika masih jadi mahasiswa, sebenarnya saya ngelencet ke negara-negara Eropa gitu.
apa yang kita pilih ini. Yang dipilih adalah di mana negara itu ramah bagi wisatawan asing. Ramah seperti apa gitu? Ketika kita masuk situ tanpa bertanya dengan orang lokal, kita ngerti kemana-mananya itu. Karena layanan publiknya sudah prima. Turun dari airport mau kemana sudah ada pelan-pelan sana. Judul ini saya ambil memang karena saya sudah kehabisan literatur untuk menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana lagi kita harus meningkatkan kualitas pelayanan publik kecuali dengan hati, bukan dengan SK. Menurut saya kita harus sampai di level itu ya Bapak Ibu. Almarhum Presiden Gus Dur itu sering kalau pelatihan kepemimpinan dulu sering ngutip-ngutip hadis riwayat Muslim 1828 kalau nggak salah nomor. Yang kira-kira intinya begini. Itu hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah pernah bersabda, dia pernah berdoa begini. Doanya ngeri Pak. Ya Allah, jika ada kaumku, ada manusia yang diberi kepercayaan untuk mengurus kaumku dan kemudian dia mempersulitnya, maka persulitlah hidupnya. Di hadis yang sama ada beberapa narasi Pak hadis itu, ada yang diteruskan doa Rasulullah itu. Jika ada di antara mereka yang dipercaya mengurus kaumku dan memudahkannya, maka permudahlah hidupnya. Anda pilih mana? Itu yang berdoa siapa? Rasulullah lupa dan mesti terkabul itu. Gak ada hijab antara Rasulullah dengan Allah, itu gak ada hijab. Sehingga doanya mesti terkabul dan doa itu akan bergema sepanjang bumi ini masih ada. Jadi kalau pakai itu kata Gus Dur, insya Allah kita nggak akan takut dengan SK, jabatan, penurunan jabatan, demosi dan sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah dipercaya mengurus urusan manusia dan itu doanya. Kalau kita mempersulit, kita didoakan dipersulit hidup kita. Kalau dimudahkan hidup kita. Itu sering disampaikan Gus Dur Pak dalam banyak pelatihan. Tapi saya nggak akan ngutip Gus Dur karena bisa jadi panjang. Lanjut. Ini saya menyampaikan beberapa dawuh dari beliau-beliau ini. Yang pertama dari Presiden Soekarno. Lanjut. Ini saya kutip dari pidato 17 Agustus tahun 59. Presiden Soekarno menyatakan begini. Tidak boleh lagi sesuatu aparatir, kayaknya di rekamannya bilangnya aparatir beliau. Aparatur negara tak lancar karena mereka salah organisasinya. Dan tidak boleh lagi orang bekerja pada aparatur negara dengan secara lenggang kangkung, malas-malasan, ngantuk dan mementingkan kepentingan sendiri. Bahkan jauh sebelum ada KPK, Pak, beliau sudah sebut dengan jalan korupsi waktu atau korupsi uang. Coba, kurang lama apa Pak pimpinan kita mengajarkan tentang pelayanan publik? Presiden Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1959 udah ngomongin soal pelayanan publik Pak, soal pelayanan prima Pak. Jadi kalau kemudian kita urut ke presiden berikutnya, itu ada semua. Saya contohkan Gus Dur. Coba deh, ini beliau ngendikonya tahun 59. Masih ada nggak pegawai kita yang lenggang kangkung? Masih ada nggak yang malas-malasan? Pak Asisten, masih ada nggak di Sidoarjo yang anggota batalion 703? Jam 7 ada, di tengah-tengahnya kosong, nanti jam 3 ada lagi ya. Masih ada. Padahal Pak Karno ngomongnya tahun 1959. Masih ada pegawai yang malas-malasan, korupsi waktu, sudah jam pelayanan dimulai, tapi masih bilang ngopi dhisik dan gak salah paham. Masih ada di Sidoarjo. Pak Karno, Bung Karno ngendikonya tahun 1959. Sampai Pak Sekda kami dulu, Pak Ketua, Pak Sekda Soekardi sebelum Pak Heru itu bikin surat edaran di Pemprov Jatim. Seluruh pegawai di Pemprov Jatim setelah apel pagi, karena kami apelnya tiap hari dulu, dilarang ngopi di warung-warung. Yang nggak ngopi di warung, tapi ngopi di ruangannya sama saja.
Akhirnya masing-masing dinas beli mesin kopi. Loh kenapa? Dianggarkan ini harus dianggarkan mesin pembuat kopi. Loh kenapa? Karena nggak boleh ngopi di luar. Loh, maksudnya nggak boleh ngopi di luar itu jangan malas-malasan. Nah kalau nanti pindah ke dalam kantor tetap ngopi dan malas-malasan, ya sama saja, itu hanya pindah tempat bermalas-malasan. Bapak Ibu, Presiden Soekarno Mentikonya 1959. Sekarang masih ada? Lalu dengan cara apa lagi kita harus merubah kualitas pelayanan kita? Tahun 59 aja sudah dibilangin kayak gitu. Lanjut. Presiden kita yang saat ini, saya lewati beberapa presiden, itu sudah ngancam-ngancam segala. Soal imigrasi kemarin, kalau perlu pecat dirjen sebawah-bawahnya, coba. Sampai segitunya, kurang keras apa seorang presiden ketika kayak gitu? Kurang keras apa? Pecat dirjen sebawah-bawah, sampai bawahannya. Karena katanya atasan tanpa bawahan itu memalukan. Kalau nggak percaya coba aja. Ada yang berani nyoba ibu-ibu? Jadi betapa berharganya bawahan itu. Karena memang atasan tanpa bawahan itu memalukan dan berbahaya. Kata Presiden pada tahun 2021 yang lalu ketika sambutan pada laporan akhir tahunnya Ombudsman, kita punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif. Bapak Ibu, saya seringkali mangkel dengan sambutan-sambutan kayak gini Pak Ketua. Selesai Presiden sambutan, kita jangan terjebak kepada hal-hal yang sifatnya administratif. Peraturan dari pusat bersifat administratif semua. Ada inkonsistensi yang kita hadapi. Maaf, yang ngomong bukan anggota dewan ya. Kami kalau posisinya korban. Kalau Bapak pegang kebijakan, kami posisinya korban. Jadi ketika Presiden bilang hindarkan hal-hal yang bersifat prosedural, tapi kebijakan dari pusat prosedural banget. Sampai sekarang Pak Ketua, kita mau bikin nama kegiatan, itu sudah ada kamusnya dari Kemendagri, namanya Permendagri tahun nomor 90. Jadi gimana kita mau berkreasi, gimana kita membuat program-program pelayanan publik yang khas Sidoarjo, yang khas Jawa Timur. Wong nama kegiatan, nama programnya aja udah di-guidance oleh pusat. Katanya jangan prosedural yang terlalu kaku. Coba kalau nggak percaya, bikin judul sendiri, nggak akan bisa di-input di SPD dan nggak akan pernah dapat anggaran. Presiden juga ngendika begini, pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara. Makanya teman-teman yang di kelurahan, yang di puskesmas, itu kan semuanya adalah ujung tombol. Tombol apa tombak? Kayaknya ujung tombol deh. Nah, jadi kalau mau lihat Sidoarjo ya lihat puskesmasnya, lihat kelurahannya, lihat kecamatannya, lihat pelayanan di frontline. Makanya Bu Gubernur Jawa Timur, Bu Hovifa, itu kalau dapat penghargaan yang diucapin terima kasih bukan eselon 2 Pak. Yang diucapin terima kasih kepada para operator, kepada para staf. Nah ini siapa nih? Saya mendengarkan ketika beliau sambutan Maret yang lalu, beliau sampaikan, ini saya potong ya, ada beberapa terusannya karena ini kaitannya dengan penghargaan kepada OPD berprestasi dan WBM ya, Bu Andopas. Beliau sampaikan transformasi akselerasi pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan melakukan inovasi terbaik memang sangat diimpikan oleh masyarakat Sidoarjo. Sadar beliau bahwa Sidoarjo itu masyarakatnya udah metropolis karena dia kabupaten penyangga ibu kota provinsi, sehingga tuntutannya luar biasa terhadap pelayanan publik. Dan kami di pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus siap mewujudkannya. Tinggal nanti ditanya, ini kan komitmen luar biasa nih Pak
Dewan sudah punya komitmen luar biasa, eksekutif juga punya komitmen luar biasa. Tinggal kalau istilahnya Bu Gubernur, plan of action-nya kayak apa, tindak lanjutnya kayak apa. Kalau cuma komitmen Pak, itu munculnya di apa? Kalau di standar pelayanan munculnya di apa? Yang Anda tulis di tembok-tembok puskesmas itu, maklumat pelayanan, cuma muncul di situ aja Pak. Bahkan ada yang bikin jargon-jargon, ada puskesmas yang bikin jargon. Ini beberapa capaian Sidoarjo yang kaitannya dengan pelayanan publik, dan banyak lagi capaian yang lain yang menunjukkan bahwa kerja keras Bapak Ibu sekalian sudah mendapat apresiasi. Lanjut. Ini saya mau ceritakan. Yang pertama tentang fenomena pelayanan publik, gimana antisipasinya supaya rencana aksi Anda nanti betul-betul konkret, kesenjangan pelayanan juga bisa kita antisipasi. Lanjut. Ini bisa Anda baca di emotional intelligence-nya Daniel Goleman. Bapak Ibu yang datang ke tempat Anda nomor berapa? Anak sing seneng ya anak sing ngamuk. Berarti gak standar no pelayanan nih. Apa sing teko gak standar? Bapak Ibu, di emotional intelligence itu dikatakan bahwa kalau kita di public services ini mesti muncul semua nih. Ada yang homey banget gitu. Pokoknya gak lorong nang puskesmas. Cuman dokternya rada ramah maksudnya. Ya tetep nang puskesmas. Loh, sakit napa Pak? Boten gur mampir. Sudah apa ya? Bahkan ikut partisipasi. Ada yang marah, ada yang sedih. Nah, ini muncul semua Pak. Dan ini namanya fenomena pelayanan publik, nggak terhindarkan Pak. Nggak terhindarkan. Lanjut. Coba kita lihat. Fenomena yang pertama itu disebut different phase of citizen. Dalam sebuah literatur itu disebut begini Pak, isi kepala orang terhadap pelayanan yang diinginkan itu setiap kepala orang beda. Nah artinya apa Bapak Ibu, kalau Anda mau mendeliver sebuah pelayanan prima, sadarilah bahwa tiap orang itu memang ya begitu itu. Jadi nggak boleh ngamuan, alah Pak koyo wong iku mang. Sing mang kok manut saiki kok rela. Ya memang gitu. Anda akan ketemu dengan orang-orang kayak gitu. Enggak mungkin 100 pelanggan 100-nya manut semua atau senang semua. Pasti tadi di emotional intelligence tadi itu muncul semua. Ada orang-orang yang kalau bener wong yo lemas. Ini kalau katanya Pak Karulo lemas ternyata ya. Sekali lagi Kabupaten Sidoarjo pelayanan prima. Kabupaten Sidoarjo. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu dong. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya akan keliling-keliling ngecek mana yang masih on, mana yang masih 10%, 5%, 50%. Saya mau undang Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Yuk, karena dari tadi udah duduk gitu ya. Bang Fandi boleh dibantu. Boleh, dicinta menyerah diri. I feel you.
Tempatnya pelakor kayak si Dojo dia. Kenapa ibu mau melakukan itu? Kenapa ibu mau meyakinkan itu? Apa sih yang goalnya ibu apa? Pelayanan prima dari ibu. Weh, luar biasa. Kenapa ibu mau melakukan pelayanan prima? Karena dengan begitu warga ini jadi puas ibu. Jadinya kalau misalkan ke kelurahan ini bisa terlayani dengan baik. Jadi tidak ada keluhan-keluhan yang ibu inginkan agar masyarakat itu datang ke Sido Kumpul, mereka tahunya karyawannya itu oke bisa melayani dengan baik. Nah yang saya tanyakan itu buahnya lagi bu, dibalik itu. Iya, dibalik kenapa ibu mau lakuin ini? Kenapa kok ibu mau sabar-sabar? Seperti yang sudah disampaikan. Mau ibu kasih pelayanan prima, kenapa Bumi? Why? Ibu izin, ibu ini ASN atau bukan? Bukan. Kenapa ibu yang bukan ASN mau melakukan ini bersusah-susah? Why? Karena saya melayani dengan hati. Kalau melayani dengan hati itu tidak peduli apa yang ada di depan kita, itu selalu tersentuh ibu. Ketika ibu melayani dengan hati, apa yang ibu kejar bu? Deeply inside it, apa bu? Kepuasan batin, bukan kepuasan saya. Tapi ketika mereka puas, saya pun juga senang. Nah, Bapak dan Ibu, best practices-nya adalah yang bisa kita tangkap dari Ibu Umi adalah ketika masyarakat ini puas dengan pelayanan, maka Ibu Umi merasa bahwa kerjanya berhasil hari ini. Iya, betul. Gitu ya? Iya. Maka ada kepuasan tersendiri Bapak Ibu. Itu nggak bisa dibeli dengan uang loh. Itu nggak bisa dibeli dengan gaji bulanan ibu. Iya. Itu nggak bisa. Nggak seperti itu ya. Ih, troublemaker banget sih masyarakatku ini gitu ya. Ternyata kita tetap harus bisa tetap senyum ya dalam melayani ya. Susah sih, tapi harus belajar gitu ya. Harus belajar setiap saat. Unsur dalam survei kepuasan masyarakat apa aja? Baru 64 jawaban. Oke, sudah masuk semua ya. Oke. Yang benar adalah kecuali jaminan pelayanan, karena ini adalah standar pelayanan. Oke, siapa? Tratu, Ranti, Ara, April, dan YW. Tepuk tangan dong dulu untuk ini ya, winner 5 besar ya, 5 besarnya ya. Oke, jangan berbangga hati dulu ya. Ya, Tratu, duduk satu ya ini ya, Tratu ya. Oke, ya lanjut. Untuk soal yang kedua, silahkan. Prinsip pelayanan publik yang baik. Iya. Merah, kuning, biru, hijau. Harus cepat dan benar. Prinsip pelayanan publik yang baik adalah represif, diskriminatif, ya, responsif, efektif, atau partisipatif, transparan. Iya. Ini Mas Dwi Purnama, Mega, Aulawi, ya silakan ke sini dulu. Yang mana? Apa? Mau door prize apa mau pulsa? Pulsa. Saking kepatos. Iya, iya. Mas Dwi Purnama yang mana? Oh, Mbak Dwi Purnama yang mana? Ya. Selamat ya. Kemudian ini beda-beda. Ya, terima kasih. Harus semangat ya. Kabupaten Sidoarjo. Oke. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Karni deh ya. Silakan Pak Karni. Iya, 30 menit. Oh, 1 jam ya. 1 jam Pak ya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa malam ini. Selamat malam, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Ada tulisan di sana. Yang semangat Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. RSUD ada yang rawuh? RSUD? Iya Bu, nanti
saya juga tanya. Kemudian Kecamatan Sukodono, siap. Oke. Kemudian fakta menginspirasinya juga ada di Penduk Capil Derau, dekat dengan Sudi. Ini terima kasih Bapak Pak Sukarni. Terima kasih. DPP TSP tahun 2020 dapat pelayanan prima. Terus tahun 2021 juga dapat pelayanan prima. Intinya pelayanan prima itu semua yang ada di F01 terkait SP, maklumat, profesionalisme SDM itu tercukupi Pak. Di samping itu juga kita juga ada seperti F03, di situ ada langsung pelayanan ke pemohon. Jadi di situ langsung ada feedback dari pemohon terkait pelayanan yang ada di TSP. Terus di situ juga ada seperti standar pelayanan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada di Permenpan. Terus yang kedua, maklumat pelayanan itu juga ada di ruang pelayanan. Terus yang ketiga terkait profesionalisme SDM itu juga ada pengembangan juga. Terus ada usulan diklat, terus ada yang bersertifikat. Itu yang saya tahu. Ini juga Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan dokumen-dokumen ya di F01 itu. Nah, fungsinya adalah kita akan mengkompilasi dokumen-dokumen itu jadi satu berkas gitu ya. Di situ juga ada contoh maklumat pelayanan. Nah, contoh-contoh itu ada di link yang kedua di background merah sebelah kanan itu bit.ly/contoh dokumen IPP. Nah, ini seperti kunci jawaban ya, Bu ya. Iya. Jadi yang nggak tahu yang kemarin C nggak mungkin C. Kalau sudah tahu ini ya ada contoh-contohnya ya. Jadi di contoh-contoh itu praktik baik dari beberapa OPD ya Mas Heri ya. Betul Bu. Jadi beberapa OPD yang kita lihat bagus kita ambil sebagai contoh, kita masukkan di link itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menyesuaikan. Ada beberapa yang tipe datanya masih docx atau Microsoft Word, jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja kopian dan lain-lain. Copy paste ya, tapi jangan lupa tidak hanya copy paste. Ya. Silakan disesuaikan di situ. Kemudian ada beberapa catatan tambahan Bapak Ibu tiap aspek. Barangkali Bapak Ibu ada kesulitan atau kendala ketika mengumpulkan dokumen di aspek itu, misalnya di aspek Satpras nih, apa kekurangannya apa, gitu, catatannya apa, kendalanya apa, gitu. Seperti itu. Jadi kita juga bisa tahu progres Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum concern. Baik, Ibu Bapak, teman sekalian, mohon izin. Pada sesi ini mohon maaf, yang pertama tolong laptop untuk ditutup. Jadi kita nanti sesuai dengan prinsip yang diberikan kepada kita atau filosofi yang diberikan kepada kita. Yang pertama kita diberikan oleh Allah itu adalah satu mulut, dua tangan. Oke, karena belum saya sampaikan. Satu mulut, dua telinga. Halo. Kita diberikan satu mulut, dua telinga. Artinya apa itu? Jangan banyak bicara, banyaklah mendengar. Selama ini yang kita lakukan adalah yang tahu adalah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Agus ya. Agus itu agak gundul sedikit ya, sudah rambutnya sudah mulai habis gitu ya. Bekerja juga di hutan hanya lingkupnya ya, pernah di puskesmas, pernah di rumah sakit. Alat tulis menulisnya
Ya, menurut saya pangapunten sekali lagi laptop, HP mungkin bisa dimatikan untuk gimana ya, atau kalau HP-nya di silent aja lah. Oke, yang pertama ada soal, apabila ada orang yang mengkritik sikap Anda, pilihlah nanti yang A, B atau C, ya. Sikap Anda A, Anda merasa bersalah. B, Anda menghargai pendapat orang lain tanpa merasa perlu mengubah sikap. C, Anda bereaksi dengan melakukan penyesuaian seperlunya. Silakan tulis. Langsung. Sudah? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan gurame. Yuk, langsung ditulis. Oke, sekian. Saya meyakini 1 atau 2 atau 3 atau mungkin sebagian besar sudah ada di sini. Kemudian yang berikutnya, kalau nilainya 20 sampai 50, gambaran diri Anda tidak terlalu cocok dengan sosok pribadi yang Anda inginkan. Anda merasa yakin bahwa Anda selalu benar dan Anda tidak mampu menghargai pendapat orang lain. Menerima kritik dengan cara yang sangat buruk, memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Setiap orang memiliki beberapa sifat yang baik, bukan hanya Anda sendiri. Jika Anda memberi kesan dapat dibeli orang lain, itu karena Anda ingin membuktikan bahwa Anda lebih dari mereka. Terakhir, kalau nilainya lebih 50, saya yakin masih ada di sini. Anda memiliki gambaran diri yang baik, yang barangkali sangat mendekati kenyataan, menerima diri sendiri seperti apa adanya dan tanpa ragu-ragu memanfaatkan kemampuan Anda sepenuhnya. Anda adalah orang yang memiliki pribadi yang seimbang, yang menghargai orang lain, orang yang berlapang dada, dapat menarik persahabatan dan dengan mudah, dan orang lain cenderung melakukan apa saja untuk Anda. Anda barangkali salah seorang dari sejumlah kecil orang yang merasa puas akan dirinya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Silahkan dicermati. Itu adalah tes yang cepat dan yang sudah dapat nilai di atas 50, tetap pulangnya lewat depan sana, ya. Karena biasanya yang angka 50 itu percaya dirinya luar biasa sehingga melihat temennya itu, ya. Yang terbaik, kamu tidak harus lebih dari semua orang, jadilah saja dirimu yang terbaik dengan yang ada Pak. Sekali lagi, applause untuk kita semuanya. Ini saya, Bapak Ibu, mungkin volumenya bisa Baik, ini adalah saya perkenalan. Kemudian saya bersama-sama teman-teman di sini saat ini sebenarnya tidak akan ngajar, ya. Saya bukan guru, ya. Jadi ini bersama-sama. Nama saya Rizky Siti, asalnya dari Puskesmas Kandangan. Untuk mengenal diri, kebetulan kan saya pernah ikut sesi psikologi itu setahun gitu kan, Pak. Kelas apa namanya, ibu, kelas belajar ibu seperti itu. Jadi digali emosinya, setelah itu diajak duduk bareng, pelajaran apa yang Anda peroleh hari ini. Semuanya menjawab bahagia, senang, terima, saya dapat ilmu banyak. Yang saya jawab saat itu berbeda. Saya bilang saya sudah mulai mengenali diri sendiri. Ya itu katanya psikologi. Sudah mulai mengenali diri sendiri. Ya, jadi artinya Mbak namanya Nastiti. Nastiti. Itu mau Jawa asli. Nastiti hati-hati. Itu kira-kira jenengan sudah kenal betul dengan Mbak Nastiti itu seperti apa? Ya. Yakin? Oke, coba disampaikan. Mbak Nastiti itu secara sifat kira-kira mempunyai sifat seperti apa? Lebih ke apa ya? Pendiam sebenarnya, tapi semenjak kuliah itu jadi mulai eksplorasi diri, dan ketika bekerja ada orang yang membosi atau tidak mau berinovasi, ya sudah saya jalani saja, uangnya saya pakai dulu ke uang sendiri. Kita lihat
saja perubahannya, saya bisa koordinasi dengan OPD atas, solusinya yang minim apa? Nggak pakai anggaran itu seperti apa dan sebagainya. Ya begitu. Menggandeng sudah tahu kira-kira kelebihan dan kekurangannya? Ya ini ketika ada orang yang tidak saya senangi, saya cari orang yang bisa gabung. Jadinya saya menghindari konflik sebenarnya. Itu termasuk kelebihan atau kekurangan? Cari solusi ya. Sulit ya? Ya. Sulit ya. Karena toksik Pak. Kalau yang orang tidak saya senangi, saya bisnis itu, saya tetap mensupport dia, saya bantu dari belakang. Berarti orang usia berapa? 31. Kalau ada seorang cewek atau wanita 31 tahun dikatakan bahwa masih ada jawaban-jawaban seperti itu pasti Mbak Nastiti ya? Jawabannya apa? Tadi jawabannya kan saya dulu pendiam, sekarang sudah pendiam, pasti Mbak Nastiti. Ya karena dari 3 bersaudara ini saya yang paling gak pakai lomba gitu. Menurut Mbak Nas, kita menurut teman-teman kira-kira? Belum tahu. Baik, tepuk tangan. Oke, sekali lagi. Siapa yang sudah kenal dirinya? Komplit. Nama dan profesi. Saya adalah Agnes, dokter di puskesmas misalnya. Saya adalah Anissa di bekerja di mana Mbak Anissa? Kelurahan. Ini bukan bulurah ya? Manfaat kontemplasi ini adalah adanya diri kita menjadi lebih bermakna, lebih baik, lebih bijak, dan sebagainya. Di antara kita, Bapak Ibu, teman-teman, apakah ada yang yakin bahwa besok pagi kita masih bisa melihat sinar matahari pagi? Orang yang mendahului terkait dengan takdir itu sebenarnya salah. Apapun yang terjadi pada diri kita sebenarnya sudah ada takdirnya. Yang perlu kita ingat hanya kematian, karena siapapun itu, dimanapun itu, kapanpun itu, semuanya akan bersusah. Kematian itu datang tiba-tiba. Kematian tidak melihat tua, tidak melihat muda, bayi pun juga mati, tak meninggal. Artinya apa? Akan datang kematian kepada diri kita semuanya. Hari ini yang duduk di sini dengan penuh tanda tawa, dengan penuh cuekan dan sebagainya, bisa jadi Allah sudah mentakdirkan mungkin nanti, mungkin besok, lusa atau setahun lagi kita akan menuju ke hari ini. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, hari ini saatnya kita mencoba merenung dan kita ingat bahwa kematian itu harus sebagai nasihat. Maka perbanyaklah kita amal yang baik, lakukan tobat setiap saat. Yang selalu mengintai kita bukan hutang, yang mengintai kita selalu bukan pekerjaan, tapi adalah kematian. Tapi banyak, kalau kematian secara jasad itu banyak yang menangis, tetapi kematian hati lah yang kita kadang-kadang itu malah lupa. Banyak di antara kita yang hatinya sudah mati dengan teman semena-mena, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dianggap semuanya adalah tidak becus, tidak benar. Yang paling benar adalah itu. Orang yang sudah hatinya mati. Setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun kita menanamkan atau mencatatkan, menyampaikan, menorehkan tulisan-tulisan catatan amal. Apakah itu amal baik atau amal buruk? Ya. Bagaimana dengan kita?
Kalau misalnya di situ kita sediakan kotak begitu, apakah kotak itu penuh dengan amal baik atau kira-kira penuh dengan amal yang jelek? Silakan teman-teman semuanya untuk mencoba merenungkan diri kita. Suatu ketika nanti kita akan dihadapkan di alam mahsyar, disitulah tempat ibadah amal kita. Kalau kita lihat hidup kita mulai dari lahir, perjalanan hidup, nanti kemudian kita nanti akan dihisab. Dihisab itu apakah kita nanti di surga atau di neraka, tergantung dari kualitas hidup kita. Mungkin di antara kita banyak yang merasa saya hari ini adalah sukses, saya hari ini bisa seperti ini. Lupa berada siapa yang mendukung saya. Makanya tadi di lembar putih kita tuliskan siapa orang yang paling mendukung saya. Makna hidup adalah ujian. Tidak ada pekerjaan yang sepenuhnya nyaman. Tidak ada wajah dan fisik yang selalu sempurna. Tidak ada kehidupan yang semuanya indah. Tidak ada kehidupan tanpa kesalahan dan dosa. Kemudian sekaligus hidup adalah satu kesempatan. Hidup ini dibatasi oleh waktu. Tapi kapan kita tidak tahu. Setiap orang ada batasan sendiri. Setiap menit, hari, bahkan tahun-tahun yang kita jalani adalah waktu yang menentukan. Waktu ini adalah kesempatan untuk melakukan berbuat baik, melakukan amalan-amalan dan bertobat. Teman-teman sekalian, setiap kita yang lahir di dunia ini pasti melalui hal seperti ini. Dari ibu yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari kurang lebih. Luar biasa, risiko tinggi orang yang hamil. Kemudian pada proses kelahiran berjuang antara hidup dan mati. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat ini. Siapa pahlawan yang paling berjasa untuk hidup kita? Seorang ibu. Kalau sudah berwujud menjadi bayi seperti ini, apakah kita bisa hidup sendiri? Butuh bantuan. Dengan ketulusan yang ikhlas, ibu kita, keluarga kita merawat kita. Tapi bagaimana dengan ibu kita yang sedang sakit? Apakah kita betul-betul sesuai sama seperti ibu kita waktu memelihara kita, merawat kita? Kadang-kadang kalau ibu kita sakit, nungguin saja, masih berunding, masih bersama karena sibuk kesibukan dunia. Tidak tahu persis pada waktu kita kecil yang membesarkan, yang merawat dengan tulus dan ikhlas adalah ibu kita. Masa-masa bahagia, masa-masa bahagia, termasuk ini, dunia adalah milik kita berdua. Apakah kita yakin nanti kita akan mendapatkan seperti ini? Bisa sampai dengan usia seperti ini? Teman-teman sekalian, saatnya kita merenung, tarik napas panjang, kemudian tundukkan kepala, dengarkan suara saya. Tarik napas panjang. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bergembira, ayo punya, ayo mbak sini mbak, dapatkan coba, ini mbak, sini, pakai sepatu, oh tadinya pakai sepatu ya, ayo mbak. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalan
sama Pak Agus. Ya, mengisi energi kita kembali. Kita bergoyang bersama. Oke, kiri dulu ya. Oke, kanan. Oke. Ya, kanan 2 kali. Ayo, nyetir sepeda. Ya. Iya. Oke. Ya. Ke kanan. Iya. Yang belakang gerak. Ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Ganti tangan. Kanan. Nomor putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Ya, luar biasa. Terima kasih pada Bapak dan Ibu sekalian serta panitia, Ibu Igi dan tim untuk 2 hari yang sangat produktif. Kami sangat senang dan berbangga untuk kegiatan 2 hari ini. Mudah-mudahan ini sangat memotivasi kita semua untuk kita kembali bukan hanya menerima bekal, tapi kita akan mengimplementasikan, ya, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Ya, jadi kita semua tadi pembekalan dari Pak Agus dan juga kemarin kita sudah banyak pembekalan. Kita berharap apa yang kita lakukan ini, marilah kita lakukan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Dan ini yang akan kita bawa nantinya untuk kekekalan kita, untuk sangu kita semua. Ya, jadi sangunya lebih penting, Ibu, daripada sangu yang akan diberikan oleh SPPD masing-masing ya. Karena kalau SPPD sebentar aja habis itu ya. Tapi kalau amal yang kita lakukan itu berlakunya kekal ya selamanya. Mungkin itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan bakti kita kepada negeri, kepada bangsa dan negara, dan kepada Tuhan yang kita sembah menjadi sesuatu yang bisa kita wujud nyatakan. Itu dari kami, dari Setrat. Mohon maaf jika di dalam kegiatan 2 hari ini ada dari kami mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan nanti kami mau dengan hormat, Ibu kita akan menutup secara resmi. Selamat jalan, sampai berjumpa kembali. Dan kami merindukan untuk melihat perubahan di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Yuk berdiri. Satu lagu bakti kita untuk negeri.